Om Swastiastu, saya Idewo Gede Budiastawa, NIM 2329 dari Program Studi Magister Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dari algoritma depth first. Nah, dalam algoritma pencarian, di sini ada dua skema, yakni blind search serta heuristic search. Di mana blind search di sini merupakan pencarian buta tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Sedangkan untuk heuristic search merupakan teknik pencarian dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Oke, untuk contoh dari algoritma blind search yakni depth first search. Jadi algoritma depth first search di sini tidak memperhatikan kaidah-kaidah khusus dalam melakukan pencarian, di mana dia merupakan salah satu metode pencarian yang pertama kali dipelajari pada abad ke-19 oleh matematikawan asal Prancis yang bernama Charles Pierre Tremault, di mana dia di sini untuk eh, solusi dalam pemecahan permasalahan untuk labirin. Jadi untuk mencari jalan keluar pada sebuah labirin. Nah, untuk deposit di sini merupakan algoritma yang paling umum digunakan dalam melintasi atau melakukan pencarian pada struktur data graph atau tree yang menggunakan teknik backtracking. Nah, dia di sini juga disebut sebagai algoritma depth first traversal. Kenapa demikian? Karena seperti kata traversal. Jadi dia melakukan penelusuran ke setiap node yang ada. Jadi setiap node yang ada akan dilakukan penelusuran. Ketika ketemu jalan buntu, dia akan kembali ke node sebelumnya. Oke, ini merupakan salah satu gambaran. Ini merupakan langkah dari algoritma depth first, di mana yang pertama dia akan melakukan penelusuran dari root menuju salah satu rute, misalkan dia menuju node yang ada di sebelah kanan. Dia akan terus melakukan penelusuran ke sebelah kanan sampai dia bertemu jalan buntu. Nah, ketika dia bertemu jalan buntu, dia akan kembali lagi ke node sebelumnya. Dia cek lagi apakah di node sebelumnya ada jalan lain yang bisa dia lalui. Apabila ada, dia akan menuju jalan tersebut. Nah, begitu seterusnya, apabila di jalan tersebut juga ternyata buntu, maka dia akan kembali lagi ke jalan sebelumnya, naik, dan begitu seterusnya sampai semua node berhasil dilalui. Nah, ini merupakan contoh representasi dari depth first algoritma. Jadi dia akan melakukan penelusuran ke kiri dihabiskan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian menuju ke kanan sampai semua node berhasil ditelusuri. Oke, bisa kita lihat shortcut pada algoritma depth first. Jadi dia di sini akan melakukan pengecekan pada setiap visited node. Jadi dia akan menyimpan node yang telah dia telusuri pada sebuah array. Nah, dan nilai itu setiap dia menuju ke array ke node baru, dia akan melakukan pengecekan apakah node tersebut sudah ada di array visited. Apabila sudah ada, proses itu akan selesai. Proses itu akan dilakukan backtrack apabila itu tidak ada, maka dia ditelusuri ke downline-downline pada node tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis pada algoritma depth first. Nah, untuk algoritma depth first, di sini menggunakan parameter yakni node dan juga edge. Node di sini merupakan representasi dari titik atau lokasi atau sebuah objek. Kemudian edge di sini adalah penghubung baik itu lokasi, objek, data. Nah, satu node itu akan kemungkinan terhubung dengan beberapa data yang dihubungkan oleh edge. Nah, kemudian selanjutnya kita analisis pada basic operation-nya. Jadi basic operation-nya di sini adalah dia melakukan pengecekan pada array. Dia apakah uh, node yang kita telusuri saat ini sudah ada di visited, array visited,
Apabila ada, maka prosesnya akan dilakukan backtrack. Apabila tidak ada, maka dia akan melakukan penelusuran. Jadi di sini dia melakukan pengecekan berdasarkan array. Jadi check visited node in array. Oke, kemudian kita akan melakukan analisis base case. Nah, base case-nya di sini adalah apabila goal yang akan kita tuju itu berada pada start atau pada titik awal atau root. Misalkan kita melakukan penelusuran pada lokasi Denpasar. Oh, ternyata Denpasar itu ada di root di lokasi pertama, maka proses itu bisa selesai. Itu yang namanya base case. Jadi kompleksitasnya ada pada level pertama. Kemudian untuk worst case, nah di sini worst case-nya adalah ketika algoritma tersebut melakukan pencarian pada setiap node yang ada. Jadi setiap node yang ada dia lakukan penelusuran sampai dia menemukan goal-nya atau jalan keluarnya. Nah, jadi worst case complexity time-nya itu adalah berdasarkan n plus m. Jadi mana n di situ merupakan node dan m tersebut merupakan edge. Kemudian ada yang namanya average case. Jadi average case di sini tergantung dari struktur data yang dan ada pada sebuah graf. Jadi tergantung pada besarnya graf yang ada. Nah, untuk algoritma deficit di sini dianjurkan untuk algoritma untuk tree yang tidak berbobot, yang tidak memiliki bobot, sehingga dianjurkan. Untuk yang memiliki bobot tidak dianjurkan. Oke, kemudian kita masuk ke uh, kelebihan dari algoritma deficit. Jadi algoritma deficit ini merupakan algoritma yang simpel, di mana dengan konsep intuitif, kemudian berdasarkan facet, dia uh, melakukan pencarian itu tanpa melakukan pencarian yang keseluruhan berulang. Jadi artinya dia akan menerapkan metode backtracking di mana dia akan melakukan penelusuran apabila di node selanjutnya itu adalah jalan buntu, maka dia akan backtrack. Kemudian apabila dia backtrack, kemudian dia cek ke jalan yang lain ternyata masih ada, dia akan menelusuri jalan itu. Apabila tidak ada, dia backtrack lagi. Dia tidak akan melakukan penelusuran dari awal seperti itu. Kemudian di sini memory efisien. DFS itu relatif efisien untuk ukuran graf yang besar. Nah, kemudian kita masuk ke kekurangan dari algoritma deficit. Apakah algoritma deficit di sini optimal? Nah, dia di sini tidak optimal. Kenapa demikian? Dia mungkin bisa dikatakan optimal ketika graf tersebut tidak berbobot. Nah, ketika graf tersebut sudah berbobot, maka dia tidak bisa dikatakan optimal karena tidak menghitung, tidak mempertimbangkan nilai bobot dari age-nya tersebut. Kemudian apakah dia efektif? Dia tidak efektif karena dia tidak melakukan pencarian berdasarkan rute terpendek, tapi dia melusuri semua graf, semua node-nya. Nah, apakah dia problem solving? Mungkin dia tidak memberikan solusi ya dari sebuah permasalahan, tetapi dia akan eh, mungkin dia tidak mencapai goal, tapi dia akan memberikan solusi pada setiap pencarian. Nah, untuk kompleksitasnya di sini. Nah, dia itu kompleksitas dari metode deficit di sini, algoritma deficit, tergantung pada representasi dari graf yang digunakan. Jadi semakin besar graf, maka kompleksitasnya semakin besar juga. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila mungkin terdapat kekeliruan, saya mohon maaf dan akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.